Shalom, perkenalkan nama saya Angel Bari, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya dari program studi Pendidikan Agama Kristen angkatan tahun 2021. Saya dari kelas C dengan NIM 101-2021-0299. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Elizabeth Maria Pinggak MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Baik, yang pertama tentang pengertian teori belajar humanistik. Humanistik atau humanisme adalah teori belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif atau untuk mengembangkan potensi dirinya. Teori belajar humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal atau faktor yang keluar dari dalam dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Baik, yang berikut adalah pengertian teori belajar humanistik menurut pendapat para ahli. Di sini saya mengangkat atau mengambil pendapat dari Honey dan Mumford. Jadi mereka berpendapat bahwa tipe siswa aktivis adalah mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Mereka cenderung berpikir terbuka dan mudah diajak untuk dialog. Namun mereka juga akan cepat bosan dengan hal-hal yang memerlukan waktu lama dalam implementasi. Contohnya di sini bahwa siswa akan merasa bosan ketika proses pembelajarannya dilakukan dengan jangka waktu yang sangat lama atau yang sangat panjang. Baik, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan. Tentunya dalam setiap teori pembelajaran ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihan dari teori belajar humanistik adalah yang pertama, teori ini cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator keberanian aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap akan kemauan sendiri. Yang ketiga adalah siswa diharapkan menjadi manusia yang lebih bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab, tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Maksud dari poin yang ketiga ini adalah siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain. Di sini lebih kepada kepribadian, bagaimana siswa harus mandiri dan dia sendiri harus bertanggung jawab tanpa mengurangi hak orang lain atau melanggar dan tidak melanggar aturan dan norma. Kekurangan dari teori belajar humanistik ini yaitu siswa yang tidak mampu memahami potensi diri dan akan ketinggalan dalam proses belajar. Baik, berikut adalah tentang contoh kasus pelaksanaan pembelajaran teori humanistik. Yang pertama di sini, guru dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Maksudnya di sini bahwa contohnya seperti pada saat pembelajaran dimulai, guru harus menjanjikan kepada siswa bahwa di antara mereka jika ada yang memiliki nilai bagus, ia akan memberikan hadiah. Dan ketika selesai dan ada seorang siswa yang memiliki nilai bagus, guru tersebut harus menepati janjinya dengan memberikan hadiah agar mereka dapat semangat dalam pembelajaran. Yang kedua adalah peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga adalah beri kesempatan kepada peserta didik
untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Yang keempat adalah pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Contoh dari poin yang keempat di sini yaitu guru memberikan buku atau menyuruh siswa ke perpustakaan untuk mencari materi-materi. Baik, yang berikut adalah alasan memilih teori belajar humanistik. Jadi yang menjadi alasan mengapa saya memilih teori belajar humanistik di sini adalah karena saya merupakan seorang calon guru di mana saya harus berusaha untuk membantu siswa, membuat mereka merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan saya juga harus berusaha untuk merubah pola pikir mereka serta sikap mereka. Selain itu, saya juga harus melatih mereka agar mereka menjadi manusia yang bebas, di mana mereka tidak terikat oleh pendapat orang lain, tetapi bagaimana mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan juga mereka harus memahami potensi diri mereka agar mereka tidak ketinggalan dalam proses belajar. Baik, sekian dari materi yang telah saya bagikan tentang teori belajar humanistik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.